Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikrul Divani dari Anak Kandang Farm. Anak Kandang Farm sendiri memiliki program kemitraan atau yang biasa disebut dengan nitip angon. Anak Kandang Farm pertama kali berdiri di Kabupaten Tuban pada tahun 2016. Dan saat ini kami bekerja sama dengan Pusat Penerbangan Angkatan Laut yang berada di Juanda, Sidoarjo. Dan alhamdulillah pada saat ini kami sudah memiliki 500 mitra dan total 700 domba dan kambing. Anak Kandang Farm sendiri merupakan peternakan modern dengan konsep breeding. Jadi kami fokus pada peranakan yang dihasilkan oleh betina-betina unggulan. Seperti ini. Di Anak Kandang Farm sendiri, kami memiliki tenaga ahli yang profesional. Di antaranya, kami ada dokter hewan, kami ada sarjana peternakan, lalu juga anak kandang yang selalu sedia dan terlatih. Mungkin beberapa orang dari kita mengira bahwa memiliki peternakan kambing dan domba itu mudah. Namun pada kenyataannya, jika kita tidak memiliki ilmunya, kita tidak punya passion di bidangnya, itu akan berakibat merugikan diri kita sendiri. Sama saya Arif Hidayat, saya manajer operasional dari Anak Kandang Farm. Kita akan bercerita sedikit tentang gimana sih keseharian di Anak Kandang Farm sendiri. Apa aja sih susahnya dalam memelihara domba khususnya. Pemeliharaan domba itu sebenarnya dimulai dari bagaimana kita memilih genetik atau bakalan yang bakalan kita gunakan, teman-teman. Yang bakalan kita gunakan sebagai indukan. Kita harus memilih genetik yang baik, mulai dari posturnya, tingginya, dan bagaimana potensi ambing atau keluaran susunya dari seekor indukan. Setelah itu kita bakalan menghadapi yang namanya tantangan dalam proses pemeliharaan. Nah, tantangan ini sangat banyak, teman-teman. Dalam memelihara indukan kita harus menjaga yang namanya itu skor kondisi tubuh agar dia tetap pada performa yang maksimal, tidak ada silent hit, tidak ada birahi yang diam. Nah, sehingga dia secara normal itu selalu birahi tepat pada waktunya. Sehingga pada proses perkawinan, dalam 1 atau 2 kali proses perkawinan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, indukan langsung bunting. Nah, yang kedua juga kita akan menghadapi yang namanya tantangan bagaimana menstandarisasi pakan yang baik dan optimal bagi pertumbuhan indukan domba yang kita pelihara. Nah, pakan ini bisa menjadi pangkal dari banyak masalah, mulai dari ternak itu mengalami kemungkinan keguguran, mengalami kemungkinan lahirnya tidak normal, atau anaknya cacat. Nah, kemungkinan ini yang harus kita tanggulangi atau kita mitigasi melalui proses penyediaan pakan yang berkualitas dan optimal. Nah, selain kita harus memaksimalkan yang namanya itu sistem kerja, sistem pemeliharaan ternak yang baik, dan sistem perkandangan, dan juga bagaimana kita menyiapkan pakan dan nutrisi yang optimal bagi setiap ternak yang ada di Anak Kandang Farm, kita bakalan menghadapi yang namanya itu kemungkinan penyakit atau gangguan pada kesehatan ternak. Saya Dr. Hewan Afan. Saya akan sedikit memberikan gambaran singkat mengenai apa penyakit yang ada di domba, harus seperti apa melakukan penanganannya atau pencegahannya. Yang paling sering mengalami penyakit yaitu batuk, kemudian skebis, pencernaan, kemudian yang selanjutnya adalah pasca kelahiran. Bagaimana menangani atau pencegahannya, yaitu yang pertama memang seleksi dari individu ternak tersebut. Jika datang, kita cek kalau memang ada sakit kulit atau skabies, ada 2, di treatment atau ditolak, seperti itu. Kemudian dicek dengan BCS nya berapa. Kalau misalnya BCS nya di angka 2, alangkah lebih baiknya jangan diterima, lebih baik memilih dengan yang BCS 3, karena ketika Anda menerima di BCS kedua akan mendapatkan bobot itu juga sedikit lama, karena harus ada adaptasi, harus ada pemberian pakan yang ekstra, sirkulasi kandang yang proper, dan kemudian pencahayaan yang cukup. Karena dari 3 inilah sumber dari faktor penyakitnya. Yang pertama kandang, kenapa kandang harus proper? Yang pertama kandangnya harus tinggi, karena amonia dan kelembapan itu berpengaruh. Kemudian cahaya ini yang bisa memecah amonia dalam kandang, sehingga amonia inilah yang menyebabkan batuk, pilek, pink eye, dan lain-lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sirkulasi udara. Nah, sirkulasi udara yang baguslah
yang tidak menyebabkan bau pada kandang. Dari 3 komponen ini paling tidak harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum ternak itu datang. Mungkin sekian sedikit informasi yang saya berikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Titipin ternakmu di sini.